Dan karakter seperti itu, dalam imajinasi publik, lebih lekat dengan Messi dibanding Ronaldo. Ronaldo menuntut, Messi merangkul. Ronaldo memaksa standar tertinggi. Messi membuat standar itu terasa menyenangkan untuk dikejar. Perbedaan inilah yang membuat banyak orang berkata setengah I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Sebuah unggahan tiba-tiba dari Talisca mendadak menghebohkan jagat sepak bola. Tanpa menyebut nama secara langsung, namun dengan bahasa yang terasa dingin dan penuh makna, banyak pihak menilai unggahan tersebut sebagai sindiran keras yang mengarah ke satu sosok, Cristiano Ronaldo. Dalam unggahan bernuansa reflektif itu, Talisca menyinggung soal keputusan pergi, tentang ruang yang tak lagi sama, dan tentang sosok besar yang mengubah dinamika segalanya. Tak ada nama, tak ada penjelasan gamblang, namun publik dengan cepat menarik benang merahnya. Konteksnya terlalu jelas untuk diabaikan. Perpisahannya dengan Al Nassr dan dominasi Ronaldo di dalam tim. Reaksi pun bermunculan. Sebagian menilai unggahan itu sebagai bentuk pelampiasan. Sebagian lain menyebutnya sebagai cara Talisca berbicara tanpa harus berkonfrontasi langsung. Namun satu kesan yang sulit ditepis muncul di benak banyak orang. Unggahan itu terasa seperti upaya mempermalukan Ronaldo secara tidak langsung, seolah menyiratkan bahwa kepergiannya dari Al Nassr tak bisa dilepaskan dari kehadiran sang mega bintang. Ironisnya, Ronaldo sendiri tak memberikan respon apapun. Tak ada balasan, tak ada klarifikasi, tak ada drama lanjutan. Keheningan itu justru memperkuat kontras. Di saat Talisca memilih bicara lewat isyarat dan sindiran, Ronaldo memilih diam dan tetap fokus di lapangan. Bagi sebagian penggemar, unggahan ini membuka kembali cerita lama tentang ego, hierarki, dan ruang di dalam tim yang dipenuhi bintang. Bagi pendukung Ronaldo, unggahan tersebut justru dianggap mencerminkan ketidakmampuan menerima peran di bawah bayang-bayang seorang legenda. Apapun tafsirnya, satu hal tak terbantahkan. Unggahan Talisca sukses menciptakan kesan baru, memantik kontroversi, dan memanaskan kembali narasi lama yang sempat mereda. Sebuah unggahan singkat, namun cukup untuk mengguncangkan persepsi publik dan sekali lagi menyeret nama Cristiano Ronaldo ke pusat perbincangan. Anderson Talisca menantang manajemen Al Nassr dalam sebuah unggahan Instagram dan menyerang CR7. Struktur Al Nassr yang baru telah menjadi lebih berorientasi bisnis, dan jujur saja, saya tidak lagi cocok berada di sana. Angka-angkanya jelas, dan hubungan saya dengan klub ini sudah menjadi bagian dari sejarahnya. Saya adalah pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah Al Nassr. Saya adalah salah satu yang pertama tiba selama fase baru ini dan menjalani seluruh transisi menuju era baru bagi klub. Terlepas dari itu, mereka tidak menghormati sejarah saya dengan klub atau para penggemar. Mereka hanya bertindak seolah-olah tidak ada yang penting. Karena alasan ini, saya menganggap pernyataan seperti itu tidak menghormati pendukung Al Nassr tanpa mengatakan yang sebenarnya. Saya dipecat karena saya mencetak gol terlalu banyak, dan itu memalukan. Mereka bahkan meminta saya untuk pergi karena itu. Hal ini semakin menegaskan arah tafsir publik. Unggahan Talisca dianggap bukan sekedar curahan hati, melainkan sindiran yang jelas arahnya. Ia memilih bicara lewat simbol dan kalimat berlapis, dan dari situlah banyak orang menilai ini adalah cara Talisca menyudutkan Ronaldo tanpa menyebut nama. Namun justru dari situ perbedaannya menjadi nyata. Ronaldo, dengan segala aura dan standar tinggi yang ia bawa, kerap menuntut tim berada di level maksimal. Tidak semua pemain siap hidup di bawah tekanan sebesar itu. Bagi sebagian orang, tuntutan tersebut terasa berat, bahkan menyesakan. Dan Talisca, lewat unggahannya seolah mengakui bahwa ia tak mampu bertahan dalam bayang-bayang ekspektasi sebesar itu. Di sisi lain, perbandingan dengan Messi pun muncul dengan sendirinya. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, melainkan karena kontrasnya terlalu jelas. Messi dikenal sebagai sosok yang membuat ruang di sekitarnya terasa nyaman.
Rekan timnya sering berbicara tentang kebahagiaan bermain bersamanya, tentang chemistry, tentang rasa saling percaya yang tumbuh tanpa tekanan berlebihan. Messi membuat tim merasa tumbuh bersama, bukan bersaing dengan bayangannya. Dan di titik ini, unggahan Talisca seperti membuka cermin. Bukan tentang siapa yang lebih hebat, tetapi tentang perbedaan karakter kepemimpinan. Ronaldo memimpin dengan tuntutan dan standar mutlak. Messi memimpin dengan empati dan kebersamaan. Dua legenda, dua jalan, dua dampak yang sangat berbeda bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah mengapa banyak yang menilai unggahan Talisca lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri ketimbang tentang Ronaldo. Karena pada akhirnya, pemain besar akan selalu diuji oleh siapa yang mampu bertahan bersamanya. Dan sejarah telah berkali-kali menunjukkan legenda sejati akan terus melangkah, sementara mereka yang tak siap akan tertinggal dengan cerita dan sindiran. Narasi publik pun sampai pada satu kesimpulan yang terdengar sinis, namun jujur bagi banyak orang. Jika Talisca ingin merasa benar-benar bahagia sebagai pemain, maka ia perlu bermain bersama Messi. Bukan soal kualitas semata, melainkan soal suasana. Messi dikenal menciptakan ruang yang membuat rekan timnya merasa dihargai, dilibatkan, dan tumbuh tanpa rasa tertekan. Banyak pemain yang justru mencapai versi terbaiknya ketika bermain bersama Messi, karena atmosfer tim dibangun dari kebersamaan, bukan hierarki yang kaku. Dari sudut pandang ini, unggahan Talisca seperti pengakuan tidak langsung, bahwa ia lebih membutuhkan lingkungan yang ramah, yang menenangkan, yang memberi kenyamanan emosional. Dan karakter seperti itu, dalam imajinasi publik, lebih lekat dengan Messi dibanding Ronaldo. Ronaldo menuntut, Messi merangkul. Ronaldo memaksa standar tertinggi. Messi membuat standar itu terasa menyenangkan untuk dikejar. Perbedaan inilah yang membuat banyak orang berkata, setengah bercanda namun penuh makna. Jika Talisca ingin merasa benar-benar bahagia sebagai pemain, maka ia perlu bermain bersama Messi. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga Forever.